komunikasi visual adalah menjadi program studi desain komunikasi visual yang unggul berbasis ICT dan kearifan lokal, serta pusat pengembangan kreatifpreneur yang diakui masyarakat nasional dan internasional. Misi dari desain komunikasi visual yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang desain komunikasi visual untuk menghasilkan lulusan berjiwa kreatifpreneur yang menguasai ICT dan memahami kearifan lokal. Yang kedua, memperkuat penelitian di bidang desain komunikasi visual dengan industri, akademisi, swasta, dan pemerintah untuk menghasilkan karya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui implementasi kreatifpreneur yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat. Prodi Desain Komunikasi Visual menyediakan beberapa peminatan antara lain advertising, mempelajari periklanan dari perspektif komunikasi visual, menitikberatkan pada pemecah masalah melalui pendekatan visual. Selanjutnya, ada desain grafis, berbasis studi desain informasi dan identitas, baik identitas visual berbasis korporasi, produk komersial, dan identitas berbasis kultural atau ethno-identity khususnya budaya Nusantara. Selanjutnya ada desainpreneur yang memadupadankan keilmuan desain dengan bisnis dan manajemen, sehingga desain tidak sebatas pada fungsi estetis saja, namun dapat berperan sebagai pemecah masalah, meningkatkan value bisnis dan aspek sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada multimedia, menghasilkan lulusan dengan keterampilan dalam bidang film, game, animasi yang berbasis budaya Nusantara, serta menguasai Information and Communication Technology (ICT). Struktur kurikulum reguler program studi desain komunikasi visual dibagi berdasarkan 4 tingkatan. Tingkat 1 fokus pada pemahaman seni rupa, dasar desain, dan desain komunikasi visual. Tingkat 2 fokus pada penguasaan konsep dan keterampilan desain komunikasi visual. Tingkat 3 fokus pada kemahiran bidang keahlian desain komunikasi visual sesuai peminatan. Dan yang tingkat 4, fokus pada implementasi bidang keahlian desain komunikasi visual sesuai peminatan. Pada tingkat kedua, mahasiswa dapat memilih peminatan yang sudah tersedia, antara lain desain advertising, desain grafis, desainpreneur, multimedia, dan international class. Dan di tingkat 4 juga diberikan pemahaman tentang craftsmanship, antara lain keterampilan atau keahlian dalam mengerjakan sesuatu, dan di dalamnya terkandung prinsip kreativitas dan kebaruan atau inovasi. Dan untuk kegiatan MBKM dilakukan pada tingkat 3 dan tingkat 4, tepatnya di semester 5 hingga semester 8. Pembangunan desa atau kuliah kerja nyata tematik yang dinaungi oleh InnoVillage. Saat ini jumlah mahasiswa yang ikut adalah 9 mahasiswa. Selanjutnya ada pertukaran pelajar yang dinaungi oleh Kampus Merdeka. PMM, mata kuliah yang ditawarkan antara lain New Media, Desain Antarmuka, dan Sound Design. Dan resiprokal dari universitas berikut: Universitas Maranatha, Universitas Bunda Mulia, Universitas Pasundan, Universitas Ciputra, Universitas Petra, Aperti BUMN, dan Asprodi DKV. Jumlah mahasiswa yang ikut saat ini adalah 26 mahasiswa. Berikutnya ada studi atau proyek independen ISMA 2021 dari beberapa universitas antara lain Hochschule Hannover, University of Applied Science and Art, University of Leeds, dan Hanyang University. Jumlah mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini adalah 4 mahasiswa. Selanjutnya ada magang atau praktik kerja yang dinaungi dengan kegiatan WRAP Internship, magang FHCI, magang bersertifikat PMMB dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk, BNI, Pegadaian, dan Angkasa Pura. Magang studi independen bersertifikat MSIB yang ada di beberapa tempat antara lain PT Bhinneka Rahsa Nusantara, PT Grip Teknologi Indonesia, PT KB Pharma Tbk, PT Telkom Ticket Network, Assembler Teknologi Indonesia, Perkumpulan Integrasi Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan, PT Agate International, PT Dwi Inti Putra, PT Paragon Technology and Innovation,
PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan PT Impact Byte Teknologi Edukasi. Jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan ini adalah 33 mahasiswa. Penelitian dan riset. Kegiatan ini dinaungi oleh Hurap Internship dengan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 1 mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan wirausaha yang dinaungi oleh Hurap Internship Bandung Teknopark BTP, dan mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan ini berjumlah 602 mahasiswa. Kesan dan pesan yang saya dapatkan selama mengikuti program ini adalah saya bisa mendapatkan pengalaman kerja lebih dulu dibandingkan teman-teman saya yang lain, sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya kembangkan, dan saya juga mendapatkan teman-teman dari berbagai jurusan dan universitas yang ada di Indonesia, sehingga kami bisa bertukar pikiran. Pendapat saya tentang support dari Prodi S1 DKV terhadap kelancaran magang ini adalah program ini berjalan dengan lancar sehingga saya bisa mengikuti hingga akhir, dan saya juga bisa mendapatkan kompetensi yang lebih beragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MBKM ini, kesan yang didapat adalah ketika bisa bekerja di dalam tim sesuai dengan bidang yang ditekuni selama kuliah. Selain itu, di sini saya bertemu dengan banyak teman dari luar pulau, luar daerah yang beragam. Program S1 Desain Komunikasi Visual sangat menunjang sekali dalam kelancaran MBKM ini, dimulai dari konversi SKS yang merata hingga membantu proses kerja kami di dalam program ini. Halo semuanya, saya Fida Livia Rahmani, saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual dan Peminatan Desainpreneur. Kesan dan pesan saya selama mengikuti program MBKM ini adalah saya bisa mendapatkan teman baru, saya bisa merasakan bagaimana sih work life yang ada di perusahaan tersebut, dan juga saya bisa mengaplikasikan ilmu dan juga pengetahuan yang sudah saya dapatkan sebelumnya di kampus dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Saya juga nggak ragu untuk mengikuti program MBKM ini karena sangat didukung oleh Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Satya Sembada. Saya mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Saat ini sedang semester 7 di Telkom University. Saya saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Belajar yang bernamakan Indonesian International Student Mobility Awards atau disingkat sebagai IISMA di University of Leeds di Inggris. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada prodi saya karena telah membantu saya dari awal proses beasiswa ini sampai akhir, sampai saya sekarang di sini. Prodi Desain Komunikasi Visual selalu mendukung saya dan selalu suportif dan memudahkan segala kendala dan segala apapun hal yang harus diurus saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Ardela Areta Negara dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2018. Kesan-pesan saya selama magang di Kampus Merdeka, saya dapat menambah wawasan dan ilmu yang tentunya saya dapatkan di dunia kerja, serta saya juga menambah banyak teman dari berbagai universitas serta jurusan di Indonesia. Dan tentunya saya mendapatkan banyak pengalaman yang saya dapatkan dan praktek-praktek yang saya tidak pernah dapatkan di dunia perkuliahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samson Rusoli, pengajar dari DKV Universitas Telkom yang ditugaskan untuk mengajar mata kuliah New Media di MBKM Kampus Merdeka. Testimoni saya mengenai program ini, yaitu program MBKM Kampus Merdeka, sangat baik karena saya bisa mengajar banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia, di mana hasil pembelajaran di MBKM Kampus Merdeka ini akan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan soft skill atau hard skill pengetahuan. Semoga program ini terus berlanjut dan akan sangat membantu banyak mahasiswa di seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya, Samson Rusoli. Halo, perkenalkan saya Sri Sudewi dari Prodi DKV Universitas Telkom.
Pengalaman saya mengikuti MBKM Pertukaran Pelajar sebagai dosen pengajar sangat menyenangkan dan menambah pengalaman baru. Di MBKM Pertukaran Pelajar ini, mahasiswa dari berbagai jurusan di seluruh Indonesia sangat antusias mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Desain Antarmuka Aplikasi, di mana mahasiswa dapat membuat prototipe aplikasi smartphone meskipun tidak ada dasar desain atau teknik informatika. Harapannya ke depan saya dapat bergabung lagi dalam program MBKM ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ardi. Saya mengajar mata kuliah Desain Audio MBKM Mitra. Kesan saya terhadap mata kuliah MBKM Mitra ini cukup membuat saya memacu hal baru ya, karena saya berusaha untuk membangun kondisi praktek dalam keadaan online. Dan oleh karena itu saya sedikit mendapatkan banyak hal baru dan bagaimana caranya agar hal ini juga bisa terapkan untuk mahasiswa di Universitas Telkom. Dan mudah-mudahan hal baru ini membuat apa yang saya sampaikan menjadi lebih bermanfaat kepada para mahasiswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Rudi Mahfiro, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Kesan pesan saya terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sangat luar biasa. Jadi mahasiswa itu mendapatkan lebih ilmu pengetahuan dan keterampilan langsung pada masyarakat. Problem-problem keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila langsung dapat didapatkan di dalam masyarakat. Dan saya selaku dosen pendidikan Pancasila harus selalu update kompetensi saya, soft skill ataupun hard skill saya yang selalu harus diupdate, karena keterkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat-sangat dinamis gitu ya, keterkaitan dengan kasus-kasus terkini yang sangat dinamis, dan mahasiswa pun langsung terjun ke lapangan, langsung terjun kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Terima kasih. Berkat dukungan Ditjen Dikti, Universitas Telkom, Fakultas Industri Kreatif, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra Industri, program MBKM di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual pada tahun akademik 2020-2021 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahun akademik 2020-2021, Prodi S1 Desain Komunikasi Visual telah melaksanakan 6 model MBKM dari 8 model MBKM yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti. 6 model tersebut adalah membangun desa atau KKN tematik, studi atau proyek independen, pertukaran pelajar mahasiswa, magang atau praktek kerja, penelitian dan riset, serta kegiatan kewirausahaan. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, program MBKM ini terbukti memberikan dampak, manfaat, dan pengalaman yang berharga, baik untuk mahasiswa sebagai peserta maupun untuk Prodi S1 Desain Komunikasi Visual sebagai institusi pengelola MBKM. Hasil dan pencapaian program MBKM pada tahun akademik 2020-2021 ini merupakan landasan yang kuat bagi Prodi S1 Desain Komunikasi Visual dalam melaksanakan program MBKM di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada Ditjen Dikti yang telah mendukung pelaksanaan program MBKM di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual. Harapan kami, program MBKM ini dapat terus dilaksanakan dan disempurnakan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pengelolaan programnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada mahasiswa maupun perguruan tinggi di masa yang akan datang.